Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suceka Safitri dengan NIM 11970100072. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deep learning untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah soft computing. Adapun yang akan dibahas di sini, yang pertama ada pengertian dan sejarah deep learning, kemudian konsep deep learning, aplikasi deep learning, dan contoh implementasi dari deep learning. Yang pertama, pengertian deep learning. Deep learning merupakan salah satu cabang dari machine learning yang terdiri dari algoritma pemodelan abstraksi tingkat tinggi pada data menggunakan sekumpulan fungsi transformasi non-linier yang ditata berlapis-lapis dan mendalam, di mana deep learning ini memanfaatkan jaringan syaraf tiruan untuk implementasi permasalahan dengan dataset yang besar. Jadi deep learning ini adalah bagian dari machine learning yang merupakan pengembangan dari neural network multiple layer untuk memberikan ketepatan tugas. Selanjutnya ada beberapa jenis dari deep learning. Ada deep belief nets, convolutional nets, backpropagation, nonlinearity, dan image recognition. Kemudian ada peneliti deep learning yang cukup terkenal. Yang pertama ada Andrew Ng, terus Geoff Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio, dan Andrej Karpathy. Untuk sejarah dari deep learning, yang pertama itu sekitar tahun 1940-an itu ada kecerdasan buatan. Nah, maksudnya di sini jika dilihat dari sejarahnya, deep learning ini sebenarnya sudah diteliti sejak riset kecerdasan buatan atau sekitar tahun 1940-an. Kemudian pada tahun 1940 sampai 1960, penelitian berfokus pada pemahaman biological learning. Yang kemudian pada tahun 1980 sampai 1995, penelitian berfokus pada engineering problem. Sehingga pada kisaran 2006 muncullah deep learning, di mana Geoffrey Hinton memperkenalkan deep belief nets. Nah, setelah istilah deep learning ini dikenal, deep learning belum menjadi daya tarik yang besar bagi para peneliti karena jaringan saraf tiruan dengan banyak layer memiliki kompleksitas algoritma yang besar. Jadi karena deep learning ini layernya banyak dan mendalam, dia memiliki sangat-sangat kompleks si algoritmanya ini, sehingga membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Dan pada saat itu secara komputasi itu kurang efisien. Kemudian pada tahun 2009, Andrew Ng dan kawan-kawan memperkenalkan penggunaan GPU untuk deep learning melalui tulisan yang berjudul Large Scale Deep Unsupervised Learning Using Graphic Processor, di mana dengan menggunakan GPU, jaringan saraf tiruan akan dapat berjalan lebih cepat dibanding dengan menggunakan CPU. Kemudian ada konsep deep learning. Yang pertama ada RBM atau Restricted Boltzmann Machine oleh Geoff Hinton dari University of Toronto. RBM ini adalah model grafis probabilistik atau jenis neural network stokastik. RBM menawarkan keunggulan pembelajaran berbasis energi seperti fleksibilitas desain yang berguna untuk model statistik probabilistik dan non-probabilistik. Selanjutnya ada DBN, Deep Belief Network atau DBN ini oleh Geoff Hinton dari University of Toronto. DBN ini adalah algoritma deep learning unsupervised probabilistik di mana jaringannya memiliki model pembelajaran generatif. DBN menawarkan pembelajaran berbasis energi dan bisa memperoleh manfaat dari data yang tidak berlabel. Kemudian ada CNN, Convolutional Neural Net oleh Yann LeCun dari Universitas New York. CNN ini adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. Untuk arsitekturnya itu ada dua, ada feature extraction layer dan fully connected layer. Kemudian ada RNN atau Recurrent Neural Network oleh Jürgen Schmid-Daber dan Sepp Hochreiter. RNN ini adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan
yang pemrosesannya dipanggil berulang-ulang untuk memproses masukan yang biasanya adalah data sekuensial. Nah, jika dilihat dari arsitekturnya, inilah mengapa RNN ini disebutnya RNN berulang, karena dalam RNN ini timbul karena RNN melakukan perhitungan yang sama secara berulang-ulang atas input yang kita berikan. Kemudian ada autoencoders. Autoencoders ini adalah model neural network yang memiliki input dan output yang sama, di mana autoencoders mempelajari input data dan berusaha melakukan rekonstruksi terhadap input data tersebut. Nah, untuk autoencoders ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu encoder dan decoder. Selanjutnya ada RNTN, Recursive Neural Tensor Network, oleh Richard Shocker dari Metamain Sanford. RNTN ini adalah jaringan saraf yang berguna untuk pemrosesan bahasa alami, di mana mereka memiliki struktur pohon dengan jaringan saraf di setiap nodenya. Selanjutnya ada aplikasi dari deep learning. Di bidang machine vision ada image classification atau pengklasifikasian berdasarkan gambar, ada object recognition, pengenalan berdasarkan objek, speech recognition, video recognition. Kemudian di bidang text processing atau pemrosesan teks, itu yang pertama ada fact extraction yang digunakan untuk mengekstrak hubungan dan fakta dari teks secara otomatis. Ada mesin translation, mesin penerjemah, dan sentiment analysis. Kemudian di bidang medikal atau kesehatan, deep learning digunakan untuk cancer detection, pendeteksi kanker, drug discovery, penemuan obat, dan radiologi. Kemudian di bidang keuangan, finance, misalnya seperti untuk membuat prediksi harga jual beli berdasarkan pasar. Kemudian untuk digital advertising, misalnya pengelompokan pengguna berdasarkan riwayat pembelian secara berurutan. Kemudian fraud detection, misalnya menggunakan banyak sumber data untuk menandai transaksi sebagai penipuan. Dan ada customer intel, ini digunakan seperti dalam pemasaran penjualan. Deep learning ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi pelanggan. Selanjutnya ini adalah implementasi dari deep learning. Di sini menggunakan CNN, Convolutional Neural Net, yaitu pendeteksian berdasarkan gambar, di mana untuk implementasi ini menggunakan library dari TensorFlow. Untuk langkah-langkahnya di sini yang pertama pengumpulan data. Nah, pengumpulan datanya ini berupa foto-foto yang jumlahnya itu tergantung yang kita inginkan. Misalnya dalam jumlah 1000 atau 1500 foto, di mana foto-foto ini bisa diambil menggunakan smartphone. Kemudian yang kedua labeling. Nah, labeling di sini diberikan nama label satu persatu pada gambarnya. Misalnya ini ada foto Pocky, di sini di label satu-satu ditulisin namanya Pocky. Di mana ini dilakukan untuk semua gambar yang kita miliki tadi. Kemudian ada yang ketiga, konversi file label XML ke CSV. Nah, setelah proses labeling tadi, file ini adalah berupa XML, di mana file ini harus diubah ke dalam bentuk CSV. Ini dilakukan agar bisa dikumpulkan menjadi satu file yang kemudian digunakan untuk mengambil data gambar dari label yang telah diberikan. Nah, untuk codingannya ini bisa seperti ini. Kemudian yang keempat membagi data train dan data test. Kemudian yang kelima membuat TF record. Pada tahap ini tuh kita melakukan perubahan data pada CSV tadi menjadi dataset yang dapat dibaca oleh TensorFlow, yaitu menjadi TF record. Nah, tahap ini dilakukan dengan run data perintah untuk trainnya. Selanjutnya ada mengatur file config. Nah, pada tahap ini file config akan digunakan untuk melakukan konfigurasi dari model training. Config ini menggunakan model SSD
yang sudah disediakan oleh TensorFlow. Beberapa bagiannya bisa kita ganti, misalnya yang ini di sini ada 6 classes. 6 classesnya bisa diganti sesuai dengan banyaknya objek yang kita ingin deteksi. Misalnya 3, 4, dan lain sebagainya. Kemudian ini tahap yang keduanya ini di sini pada bagian ini ada batch size. Di situ bisa kita atur sesuai dengan kemampuan RAM daripada laptop atau komputer yang kita gunakan. Kemudian di sini pada bagian dari 6 steps itu dapat diganti sesuai dengan keinginan atau bisa dihapus saja untuk proses trainingnya. Kemudian di sini juga tahap ini tuh diatur label 1, 2, dan 3 dan diisi dari file yang tadi. Jadi ini adalah contoh-contoh untuk mengatur file config yang bisa diubah tadi bagian-bagiannya. Kemudian yang ketujuh, mengatur tata letak file dan folder agar sesuai dengan file config. Kemudian proses training model, kita lakukan training pada model yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang ke-9, ekstrak model dari hasil training. Nah, pada tahap ini model akan diekstrak menjadi Frozen Inference Graph sehingga bisa digunakan untuk memprediksi sebuah gambar yang nantinya disediakan. Yang ke-10 adalah melakukan pengujian model menggunakan gambar yang diambil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.